Selamat pagi, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, kita dapat peluang lagi di Sabat yang diberkati untuk belajar, berbincang, merenung firman Tuhan. Sekarang adalah masa kita untuk belajar firman Tuhan melalui pelajaran sekolah Sabat. Sebelum kita meneruskan perbincangan sekolah Sabat kita, saya ingin memperkenalkan ahli perom kita pada Sabat ini. Yang sebelah kiri saya, Elder Boy, dia adalah ketua gereja kerohanian Gereja Lotong, dan sebelah sana Elder Risi, dia adalah pentabir Gereja Lotong, dan sebelah yang ujung sekali Saudara Jauman, dia adalah PRO kami dan timbalan penyiar sekolah Sabat Gereja Lotong. Dan saya sendiri Jamilin Gijai sebagai pengurus forum ini dan bendahari Gereja Lotong. Mari kita mulakan perbincangan kita dengan doa yang akan dipimpin oleh Elder Boy. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, puji dan syukur pada pagi ini Bapa sudah memimpin kami sehingga kan kami sudah berada di tempat ini untuk berbincang dan belajar firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat pada Sabat ini. Terima kasih ya Bapak, sebab penyertaan-Mu di dalam perbincangan ini, sehingga Engkau yang dimuliakan di dalam setiap perkataan yang kami ucapkan. Demikian juga para penonton di mana sahaja mereka berada. Terima kasih sebab berkat-Mu menjadi bahagian bagi mereka, sehingga mereka mendapat sukacita melalui pelajaran ini. Seterusnya, kami bersama-sama dikuatkan di dalam pelajaran ini. Terima kasih juga ya Bapak, sepanjang keberadaan kami di sini, Bapak akan menjaga kami melalui malaikat-Mu yang kudus dari surga, sehingga kan kami dapat menikmati Sabat-Mu yang indah ini bersama-sama dengan para pendengar sekalian. Terima kasih juga ya Bapak, sebab Engkau memberikan kami hikmat, kebijaksanaan dari sorga, sehingga kami dapat menyampaikan firman-Mu melalui pelajaran sekolah Sabat ini dengan begitu baik. Seterusnya Engkau yang dimuliakan. Terima kasih sudah mendengar, sudah mengampuni, dan menjawab doa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Oke, mari kita mulakan perbincangan sekolah Sabat kita. Tajuk sekolah Sabat kita pada Sabat ini adalah keinginan bangsa-bangsa, ataupun dalam bahasa Indon, kerinduan bangsa-bangsa. Ayat hafalan kita, bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terang-Mu, dan raja-raja kepada cahaya yang terbit bagi-Mu. Yesaya 60 ayat 3. Maksud terang itu adalah terang Tuhan. Hanya kebenaran Tuhan yang dapat melayakkan kita menerima salah satu daripada berkat-berkat perjanjian kasih kurnia. Tuhan mengurniakan keselamatan kepada semua bangsa. Itu adalah kasih kurnia Tuhan. Kita seharusnya tidak berpikir bahwa rahmat dan kebaikan kita sendiri akan menyelamatkan kita. Kasih kurnia Tuhan adalah satu-satunya harapan keselamatan kita. Panggilan Tuhan adalah agar orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya lalu kembali kepada Tuhan. Tuhan akan mengasihi orang yang tersebut dan memberikan pengampunan. Kenapa kita perlu pengampunan? Apakah efek dosa yang tidak diampuni? Apakah akibat dosa? Kalau kita baca Yesaya 59, kita akan dapat jawabannya. Dosa dan kesalahan manusia telah
memisahkan manusia dari Tuhan. Kejadian 3 ayat 8, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Allah di antara pohon-pohon dalam teman. Ini satu bukti, bila manusia berdosa, manusia tidak dapat berhadapan dengan Tuhan. Mereka terpisah dari Allah. Dosa dan kesalahan manusia membuat Tuhan tidak mendengar doa dan tidak menyelamat manusia. Dosa menghancurkan hubungan Tuhan dengan manusia yang menuntut manusia kepada kehancuran abadi. Yesaya 59 ayat 2 mengatakan, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah ialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar. Dosa telah mengusir manusia dari Tuhan. Dosa menyebabkan manusia menolak tawaran Tuhan. Itulah sebabnya sangat penting bagi kita tidak bertoleransi terhadap dosa dalam kehidupan kita. Apakah menurut pengalaman Anda sendiri satu-satunya penyelesaian kepada masalah pemisah ini? Elder Boy? Terima kasih Wan Jemidin selaku pengurusi forum kita pada sabat ini. Ya, pelajaran kita seterusnya pelajaran Isnin. Di sini ada satu pertanyaan, siapa yang diampuni? Kalau kita lihat pertanyaan ini, kita boleh terus bertanya lagi. Siapa yang sudah berdosa? Menurut Alkitab, semua manusia sudah jatuh di dalam dosa. Saya suka membaca petikan firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ketiga, ayat yang ke-22 sehinggalah yang ke-24. Firman Tuhan, yaitu kebenaran Allah karena iman di dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Ayat yang ke-23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ayat 24, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Yesus Kristus. Kalau kita perhatikan firman Tuhan ini jelas mengatakan bahwa mereka yang layak menerima pengampunan adalah mereka yang memiliki iman dan memiliki iman kepada Yesus Kristus dan mempunyai pertobatan. Mereka mempunyai pertobatan. Oke? Saya ingin membaca satu lagi petikan di dalam pelajaran sekolah sahabat kita. Faktor penentu dalam penghakiman adalah siapa yang menerima dan terus menerima pengampunan dengan memiliki iman dalam Yesus. Satu persoalan. Sekarang memang benar kita dinilai berdasarkan oleh usaha kita, tetapi bukan dalam pengertian bahwa usaha menyelamatkan kita. Sekiranya demikian, maka iman akan terbatal. Roma 4 ayat 14. Sebagai gantinya, usaha kita menunjukkan sama ada kita benar-benar telah diselamatkan. Yakobus 2 ayat 18. Saudara sekalian, jelas firman Tuhan dan pelajaran sekolah sahabat kita pada sabat ini, pada hari Isnin ini, memberitahu kepada kita, hanya mereka yang datang kepada Yesus Kristus dan beriman kepada Yesus Kristus serta mempunyai perbuatan yang hidup untuk terus meneruskan pertobatan sepanjang hayat Amin. kehidupan kita masing-masing. Saya ingin membaca beberapa petikan di sini. Manusia tidak boleh menyelamatkan dirinya sendiri. Manusia memerlukan penebus di luar dirinya untuk menebus manusia dari dosa.
bukan berdasarkan ketidakberdosaan dalam diri manusia. Manusia menerima keselamatan dari Tuhan hanya oleh menerima keselamatan dan kebenaran dari Yesus Kristus melalui iman. Keselamatan itu bukan hasil perbuatan baik manusia, melainkan kasih karunia. Amin. Saudara sekalian, pertanyaan seterusnya ialah, siapa yang berhak menerima keselamatan ini? Dan siapakah yang dapat diampuni? Pelajaran kita mengatakan bahwa Allah itu adil adanya. Barang siapa yang datang kepadanya dan bertobat dari dosanya, akan diampuni dosanya dan beroleh keselamatan. Amin. Puji Tuhan. Manusia tidak diselamatkan oleh perbuatan baik atau penurutannya kepada hukum Taurat. Hukum Taurat justru menunjukkan dosa manusia, bukan penyelamatan. Manusia menurut tuntutan Taurat sebagai penyataan bahwa manusia itu sudah diselamatkan. Artinya saudara sekalian, kita menuruti hukum Taurat tersebut sebab kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Keselamatan itu sudah tersedia buat kita. Hanya komitmen kita untuk menyambut keselamatan tersebut. Penurutan kepada hukum Taurat adalah ekspresi luar pewujudan dari manusia yang memiliki iman. Pengalaman Kristen yang benar adalah pengalaman di mana iman dinyatakan dalam komitmen setiap hari kepada Tuhan yang ditunjukkan penurutan kepada hukum. Jadi tidak ada apabila kita bertobat kepada Tuhan, oh ini hari belum lagi, besok lagi. Artinya adalah konsisten menurut menghidupkan iman kita itu, barulah kita akan mendapat keselamatan yang Tuhan tawarkan. Pada hari penghakiman, Tuhan menggunakan perbuatan sebagai bukti bagi ciptaannya karena mereka telah memiliki kesanggupan, mereka tidak memiliki kesanggupan membaca pikiran seperti Tuhan. Bagi orang yang telah bertobat, hanya perbuatanlah yang mengikut pertobatan. Artinya ada perbuatan disusuli oleh pertobatan. Kembalilah kepada Tuhan, maka dia akan kembali kepadamu. Terima kasih. Amin. Syukur, puji Tuhan. Hanya Kristus yang dapat memperkasakan iman kita. Dan apakah seruan universal? Apakah pengharapan yang ditawarkan Elder Risi? Oke, selamat hari Sabat. Puji Tuhan, saya akan menyambung pelajaran ini. Tuhan itu begitu besar kasih-Nya. Dia tidak mau hanya seorang ataupun sekelompok kecil yang selamat, tetapi Dia merayu agar semua orang di dunia ini selamat. Jadi dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, mari kita tengok dalam Alkitab. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Nah, inilah seruan Tuhan, seruan sejagat menyeluruh. Apakah pengharapan dan prinsip yang dinyatakan oleh Yesaya ini? Kita lihat di sini, prinsipnya adalah pembebasan. Pembebasan yang dimaksudkan di sini ialah pembebasan daripada perhambaan dosa.
Dan Yesaya 60 ayat 3 kepada bangsa-bangsa dan kepada raja-raja. Apabila kita mendengar apa yang dinubuatkan oleh Yesaya ini, kita sangat bercukacita sebab dia mau agar semua orang, khususnya di Yerusalem pada waktu, tentunya ia adalah Sion. Di dalam Yesaya 59 ayat 20 yang mengatakan di sini, dan ia akan datang sebagai penebus untuk Sion dan untuk orang-orang Yakub yang bertobat dari pemberontakan. Demikianlah firman Tuhan. Nah, saudara dan saudari sekalian, inilah ajakan Tuhan supaya orang-orang yang dari luar akan menerima berkat yang sama. Kita mestilah sentiasa mengikuti dan kita sentiasalah peka dengan rayuan sejagat ini. Bagaimanakah nubuatan ini setanding dengan janji perjanjian Tuhan kepada Abraham? Dalam zaman Abraham, Tuhan juga mengutuskan Abraham dan semua keluarga di bumi ini supaya diberkati. Dan mereka lah menjadi berkat kepada semua orang. Jadi Yesaya telah berusaha mengembalikan bangsanya kepada takdir universal dahulu kala kepada mereka. Nah, inilah seruan agar kita sama-sama bekerja sama untuk menyatakan kemuliaan Tuhan kepada orang lain. Bukan sahaja kepada kita sendiri, bukan saja kepada keluarga kita, kerja kita, tetapi kepada di luar. Nah, dalam konteks ini, pemahaman kita, apakah peranan kerja kita? Kita dimaklumkan dan dinyatakan dalam gereja semua ketua, semua penyelaras, adakah itu saja yang bertugas untuk menyatakan firman Tuhan ini? Nah, saudara dan saudari yang kasih dalam Tuhan, bukan begitu maksudnya, tetapi semua terlibat. Anggota semua terlibat untuk menyatakan kemuliaan Tuhan melalui diri, melalui tenaga kita. Mari kita berjalan. Mari kita menyatakan firman Tuhan ini kepada orang lain. I will go. Itulah yang kita nyatakan dalam penyataan kabar baik daripada Tuhan. Jadi itu saja dalam tajuk ini. Terima kasih. Amin. Marilah kita menyampaikan panggilan universal kepada seluruh dunia. I will go. Aku akan pergi. Mibok aku kadusun. Pengabaran Mesias ini adalah kabar baik kepada semua orang yang tertindas dan membawa pemulihan. Saudara Daiman, siapakah yang sedang berbicara dalam Yesaya 61 ayat 1? Dan bila hari pembalasan Tuhan? Yesaya 62 ayat 2. Selamat hari Sabat, puji Tuhan. Terima kasih pengerusi. Saya akan meringkaskan pelajaran sekolah Sabat ini di dalam bahagian Rabu dan Kamis. Rabu di mana tajuknya mengatakan
tahun rahmat Tuhan. Yesaya 61 ayat 1. Timbulnya satu soalan mengenai dengan ayat ini. Siapa yang dimaksudkan dan apakah pekerjaannya? Roh Tuhan ada pada orang yang diurapi ini. Maksudnya siapa? Yaitu dia adalah seorang Mesias. Kerjanya atau pemberitaannya menyampaikan kabar baik kepada satu, orang-orang yang tertindas, kedua, merawat orang-orang tawanan, dan orang terkurung kelepasan dari penjara. Yesaya 61 ayat 1. Oleh itu kita bandingkan di dalam Yesaya 42 dengan 42 ayat 1 hingga 7, di mana hamba Tuhan digambarkan dengan istilah-istilah yang sangat serupa. Yesaya 61 ayat 2. Tahun rahmat Tuhan ialah Mesias akan datang, dipenuhi dengan Roh Kudus. Raja dan keturunan Daud, sang penebus, Mesias mengumumkan pembebasan manusia dari dosa. Pekerjaan Mesias ini dikaitkan tahun Yobel atau Yobel, tahun pembebasan, terjadi pada tahun 50 tahun, di mana semua orang Israel kembali ke rumah masing-masing atau kepada kaum mereka, dan kembali kepada tanah mereka masing-masing yang mungkin telah dijual kepada sesama Israel atas sebab kesulitan hidup, dan juga semua bebas dari hutang piutang. Pengiraan Yobel atau 50 tahun dihitungkan dari tiupan trompet pada hari pendamaian. Imamat pasal 25 ayat 9. Tahun rahmat Allah, Yesaya 61 ayat 2, telah digenapi di dalam pelayanan Yesus Kristus dalam Lukas pasal 4 ayat 16 hingga 20. Yesus sendiri telah memberitahu nubuatan Yesaya ini, tahun rahmat Allah sudah pun digenapi di dalam pelayanannya semasa Yesus ada di dunia dahulu. Yesus datang untuk memulih dan menyembuhkan. Kedua, membebaskan tawanan. Ketiga, menghiburkan yang sedih. Yesaya 61 ayat 1 hingga 11. Tahun rahmat ini tidak terjadi waktu Yesus datang pertama kali, tetapi puncaknya pada kedatangannya yang kedua kali. Pada saat yang sama, Sang Mesias mengumumkan tahun pembalasan Allah yang menolak perkabaran yang disampaikan Yesus Kristus. Menolak artinya orang yang tidak mengenal Allah atau tidak mengenal kebenaran. Tidak mau mengenal kebenaran, definisinya ialah merupakan satu sebab asas manusia
memuaskan keberahian nafsu. Ini pula terjadi kedatangannya ketiga kali. Balasan kepada yang menolak kasih kemurahan Tuhan. Ellen White, Faith and Works, muka surat 33. Arti pembalasan, Tuhan ini datang dengan seadil-adilnya, sementara keadilan manusia, pembalasan manusia datang dengan segala kekurangan atau kelemahan dan konsisten manusia. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 15. Dan keadilan Tuhan ini tidak ada seperti ini. Pekerjaan Yesus ini menjadi teladan bagi kita pada zaman sekarang. Umatnya pada zaman ini harus membawa kabar tahun rahmat Allah kepada dunia ini sekarang. Melalui pelayanan yang baik secara jasmani, terlebih rohani, setiap kita yang sudah menerima terang Yesus Kristus harus memberitahu kepada banyak orang yang menderita tawanan di dalam dosa, kelaparan, kedukaan, dan lain-lain. Itulah sebab terang Yesus yang sudah kita terima harus dibawa kepada dunia sebagai perkabaran tahun rahmat Allah. Amin. Kembalilah kepada Tuhan, maka Dia akan kembali kepadamu. Puji Tuhan. Amin. 1 Tesalonika 5 ayat 15 mengatakan, Paulus memberitahu kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tetapi kenapa dalam pelajaran kita hari ini ada hari pembalasan Tuhan? Ada pembalasan juga. Elder Rusi? Iya, terima kasih. Mari kita tengok dalam Matius 8 ayat 12. Dia menyatakan dengan jelas bahwa keadilan dan hukuman akan dijatuhkan. Nah, dalam 1 Tesalonika 2 Tesalonika 1 ayat 8, Dia akan mengadakan pembalasan terhadap mereka yang tidak mau mengenal Tuhan. Amin. Amin. Bagi kesimpulan sekolah sahabat kita pada sahabat yang ke-12 ini, saya telah meringkaskan kesimpulan sebagai rayuan Tuhan, keinginan Tuhan untuk kita semua. Tuhan mau supaya kita semua selamat. Dan Dia mau supaya kita bersinar. Dia mau supaya kita menyatakan kepada orang lain kasih Tuhan. Jadi Dia tidak mau seorang pun yang tidak diselamatkan. Tetapi sebagaimana yang sudah diperkatakan oleh panel-panel tadi, bagi mereka yang beriman dengan penuh komitmen akan memperolehi sukacita dan akan mendapat kasih karunia daripada Tuhan. Amin. Amin. Menyebabkan dia memperolehi hidup yang kekal. Nah, sebaliknya bagi mereka yang menolak dan tidak mau mengenal Tuhan semasa dalam hidupnya, Tuhan tidak ada lagi kompromi apabila tiba saatnya.
apabila kedatangan Tuhan yang ketiga kali. Kedatangan Tuhan yang kedua kali memberi rahmat kepada orang-orang yang mau mengenalnya. Tetapi bagi mereka yang menolak, dia akan menerima hukuman pada hari pembalasan pada kedatangan Tuhan yang ketiga kali. Nah, mari saudara-saudara dan sekalian, mari kita sambut rayuan Tuhan ini, rayuan sejagat ini, agar kita bersinar dan agar kita terus memberitakan firman Tuhan kepada orang lain. I will go, saya akan pergi, kita akan pergi. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih kurnia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Untuk mengakhiri forum Sekolah Sabat kita, Elder Risi akan memimpin kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih karena Tuhan telah menyertai kami sepanjang dalam pembelajaran Sekolah Sabat ini. Kiranya firman Tuhan itu terus bersinar dan kami umat-umat Tuhan boleh dijadikan saluran berkat kepada orang lain, agar kedatangan Tuhan ke dunia yang kedua kali ini tidak disia-siakan. Malah kami semua bercukacita dan sentiasa menanti rahmat kasih Tuhan yang diberikan. Tetapi janganlah kami menerima pembalasan apabila kedatangan Tuhan yang ketiga kalinya di dunia ini. Bapa di surga, terima kasih malaikat dan roh suci Tuhan bersama-sama dengan kami semua agar kami terhibur firman Tuhan ini, dan biarlah Tuhan yang memberkati kami semua. Terima kasih karena Tuhan juga mengampuni kami sehingga kami layak menerima berkat yang Tuhan telah sediakan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.